mengawali acara pada hari ini, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan beserta peraturan perundangan turunannya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bapak Bambang Hendroyono, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pejabat eselon 1, KLHK, pejabat eselon 2, dan seluruh tim Satdal Was implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh kepala unit pelaksana teknis KLHK di seluruh Indonesia. Pertama, kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim pagi ini kita bisa hadir bersama-sama dalam mengikuti sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pelaksanaan. Pagi hari ini merupakan hari kedua lanjutan dari hari kemarin, di mana kemarin telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran KLHK di pusat, baik itu pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, para penasehat senior menteri, tenaga ahli menteri, staf khusus menteri, dan tentunya tim UCK, serta pejabat eselon 3 di KLHK. Hari ini, hari kedua, khusus untuk kepala unit pelaksana teknis, tapi sesuai arahan Ibu Menteri, harus dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2, serta pejabat eselon 3 yang tusinya menangani pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan berusaha. Kemarin Ibu Menteri telah membuka acara ini, dan pagi ini tentunya sebelum saya menyampaikan poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya, saya ingin mengingatkan kembali arahan Ibu Menteri yang telah disampaikan kemarin, khususnya bagi kepala UPT di seluruh Indonesia, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah tanggal 2 November 2020 yang lalu, telah ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan per tanggal 2 Februari 2021, dan ditindaklanjuti dengan para menteri mengeluarkan peraturan menteri yang telah ditetapkan per tanggal 2 April. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, poin besarnya bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat relevan sekali ketika niat besar pemerintah dalam kaitan dengan UU CK ini, ada beberapa hal yang menjadi poin dalam menghantarkan UU CK ini. Kita semua tahu bahwa undang-undang yang menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya kementerian-kementerian lembaga, jumlahnya banyak sekali, dan juga antara undang-undang itu sendiri belum terintegrasi secara baik. Dan juga jumlahnya banyak, sehingga dalam kaitan dengan niat pemerintah untuk menuju Indonesia Maju 2045, di mana transformasi ekonomi yang menjadi visi yang terhormat Bapak Presiden, harus dilakukan beberapa tahapan yang kita kenal dengan 5 visi Presiden. Yang pertama adalah SDM unggul yang
terus mengikuti perubahan, dan tentunya kita tahu sekali harapannya dengan digitalisasi yang menyertai seluruh kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, arahan yang terhormat Bapak Presiden adalah deregulasi, simplifikasi regulasi. Inilah yang menjadi poin dalam UCK ketika itu harus melalui simplifikasi beberapa undang-undang yang saya sampaikan tadi, termasuk peraturan-peraturan pemerintahnya. Nah, yang ketiga adalah debirokratisasi. Ya, kita hadir semua di sini dalam kaitan dengan debirokratisasi. Sebentar lagi SOTK kita akan ditetapkan oleh Ibu Menteri LHK karena sudah mendapat persetujuan dari Menpan RB, sehingga dalam posisi debirokratisasi ini ditandai dengan terjadinya penyetaraan jabatan fungsional, khususnya eselon 4 sebagian besar menjadi fungsional dan eselon 3 juga menjadi fungsional. Inilah yang diharapkan menguatkan percepatan dari transformasi ekonomi yang sedang kita gaungkan. Dan satu lagi visi Presiden adalah konektivitas dari infrastruktur yang dibangun di seluruh Indonesia. Untuk yang kelima, transformasi ekonomi. Dalam kaitan dengan KLHK, kita tidak lepas dari posisi mendapatkan tusi mengelola sumber daya alam dan juga mengelola lingkungan hidup. Dalam kaitan itu, sesuai dengan arahan yang terhormat Ibu Menteri LHK, saatnya kita saat ini memasuki transformasi ekonomi ditandai dengan reformasi struktural. Berarti seluruh jajaran KLHK dalam kaitan dengan transformasi struktural ini, kita akan menghantarkan semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan dimulai dari kemarin, hari ini dan seterusnya, karena untuk menguatkan implementasi ini, Ibu Menteri sudah menetapkan Satwaldasbin. Jadi Satlak, Satuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, kemarin telah disampaikan oleh Ibu Menteri LHK, dan perlu saya ingatkan kembali kepada seluruh UPT yang menjadi ujung tombak dari KLHK khususnya para dirjen, dalam kaitan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita akan bekerja bersama-sama untuk mempercepat pelaksanaan dari UUCK, PP, dan Permennya. Alhamdulillah, peraturan Menteri di bidang LHK telah dikeluarkan sebanyak 7 Permen dalam menguatkan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang terakhir, pesan arahan Ibu Menteri kepada kita semua, khususnya kepada para kepala UPT, dengan cara kerja baru yang harus dipahami betul dalam kaitan dengan anggaran pun, kita tidak lagi programnya per eselon 1. Tapi kita sudah memahami betul sejak 2020 kemarin dan 2021 ini berjalan, hantarannya bukan program dirjen dalam kaitan dengan percepatan transformasi ekonomi. Tapi kita punya 2 program besar yang harus dikawal oleh Kepala UPT, termasuk Kepala Pusat P3E, yang menjadi wakil-wakil kita di lapangan, di daerah, itu dalam kaitannya dengan program pembangunan hutan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. 2 program inilah silahkan dilihat dari perencanaan penganggaran bahwa prioritas nasional yang ada 7, kita sudah masuk prioritas 1, 2, 3, dan 6. Dan dalam kaitan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja,
saatnya peran dari Kepala UPT di seluruh Indonesia, harapan Ibu Menteri, menjadi jembatan emas bagi pemerintah daerah. Bahasanya peran UPT di lapangan perlu kerja lebih keras lagi dan menjadi unit bridging ke pemerintah daerah. Jadi hari ini kawan-kawan, setelah mendengarkan sosialisasi UU-CK, PP, dan Permen, menjadi tugas baru Kepala UPT dan seluruh jajaran untuk membawa KLHK ini menjadi institusi yang bisa percepatan sinergi dengan pemerintah daerah. Nah, itu poin-poin arahan Ibu Menteri kemarin yang harus kita selesaikan pada hari ini dengan menguatkan materi sosialisasi. Baik, bisa ditayangkan slide dari paparan yang mau saya sampaikan, karena dirubah oleh Pak Nunu, materinya ini PP 23 atau klaster kehutanan lebih dulu, dan setelah itu klaster lingkungan hidup. Saya berharap dengan pengalaman kemarin, teman-teman narasumber, para pejabat eselon 2, dari substansi yang ditampilkan, pilihlah materi yang memang menjadi poin untuk para Kapus P3E dan Kepala UPT agar terlihat betul terobosan kebijakan yang dikeluarkan dalam Undang-Undang, PP, dan Permen. Untuk itu nanti di dalam tayangannya, Permen yang ditampilkan slide-nya itu slide yang mengena dan akan sangat cepat dipahami. Jadi saya mengajak dalam waktu singkat ini, tampilkanlah slide-slide yang akan didalami kembali, karena sasaran kita hari ini adalah para kepala UPT. Saya juga demikian, tadi pagi baru saya kuatkan lagi materi ini, supaya ada bahan yang bisa dipegang oleh para kepala UPT. Mohon maaf jadi kelihatannya tebal, tapi paling tidak runtut dari mulai undang-undang. Baik, kita akan mulai satu-satu, karena kepala UPT hadir di seluruh Indonesia. Saya berharap pemahamannya itu yang paling penting, dan kesempatan untuk menghantarkan dasar kebijakan agar tidak salah dalam menyampaikan kepada publik. Untuk itu saya akan mulai dengan filosofis dari pengelolaan hutan di Indonesia. Ini kesempatan buat Bapak Ibu yang hadir sambil mengenang masa lalu kita ketika kita mulai bekerja. Dan terus sekarang Ibu Menteri selalu mengingatkan, kembalilah ke constitutional rights dalam kaitan dengan peran undang-undang. Lanjut aja, nanti saya bisa menyesuaikan supaya tidak terlalu lama nunggunya. Jadi ini secepat kilat kita bisa lihat, dan Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 41, Undang-Undang 18 itu mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945 ini, termasuk amandemennya. Jadi butir ketiga di dalam pasal 33 yang saat ini harus kita kawal dan kita wujudkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pesan moralnya dalam kaitan dengan ayat 1 di pasal 28H, tidak perlu saya bacakan lagi, bahwa di seluruh Indonesia harus paham tentang filosofi ini. Nah, kemudian filosofi yang kedua, kita akan hantarkan SDGs yang telah menjadi bagian penting untuk KLHK. Di seluruh UPT, kalian akan kawal ini semua karena melakukan tugas mulia mengawal tapak. Di sini bisa kita lihat seperti apa ilustrasinya ketika kita saat ini sedang persiapan untuk mewujudkan pengendalian perubahan iklim. Jadi bisa dilihat di atas, di tengah, saya mengantarkan yang penting-penting saja ini, dan bagaimana biodiversity yang juga harus kita jaga.
Dan kemudian kita saat ini juga harus mengawal energi, ketahanan energi, ya, ketahanan air, dan bagaimana infrastruktur yang sekarang sedang dibangun dalam kaitan dengan UUCK, dan pada akhirnya semuanya ini untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja yang harus mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, itulah pesan yang saya coba masukkan untuk pemahaman para kepala UPT untuk tusinya masing-masing, dan semuanya ini ada dalam prioritas nasional 1 sampai 7. Kira-kira gitu bagian pentingnya ya. Nah, yang berikut kita akan mulai dengan landscape. Saya kalau ingat landscape ini tentunya nggak lepas dari Mas Erik yang beberapa bulan terakhir ini saya belajar banyak dan bagaimana menghantarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu dari pemahaman soal landscape ini. Teman-teman di DPR pun juga melihatnya juga harus landscape ini karena ini perpaduan dari Undang-Undang 26 Tata Ruang, Undang-Undang 32 2009. Dan disinilah UUCK akan memulai terobosan-terobosan baru untuk tetap menjaga bagaimana landscape ini dalam kaitan dengan Undang-Undang 32 2009. Jadi bahasa kita KLHK, teman-teman khususnya Kepala UPT, Kehutanan ya, tidak bisa lagi lihat hanya kawasan hutan. Bukan hanya Kepala UPT, kawan-kawan Eselon 2 juga sama, karena bahasa kita sudah 5 tahun, 6 tahun terakhir ini keterpaduannya, terintegrasinya terlihat. Saya sebagai Sekjen sudah bisa melihat langsung integrasinya dan tidak boleh lagi ada kerja-kerja UPT sendiri-sendiri. Dan kalau bisa kita lihat di sini, semua peran UPT itu ada, termasuk pusat P3E yang sekarang di dalam SOTK-nya telah mengalami perubahan mendasar untuk mewujudkan program-program KLHK yang tidak lepas dari minimal 3 direktorat jenderal yang mengawal landscape ini. Pertama di Jen PKTL, kemudian kedua di Jen PPKL, ketiga di Jen PSLB 3, tapi juga tidak bisa lepas dari Dijen Pedasal, Dijen KSDAE, Dijen PAPL, dan jangan lupa ada Dijen Penegakan Hukum yang menjadikan akhir dari sebuah kegiatan yang diawali dengan prinsip-prinsip lingkungan. Dan kita punya BSI, jadi ketika kawan-kawan UPT BLI sekarang ada di seluruh Indonesia, nggak usah khawatir, kemarin Ibu Menteri juga sudah menjelaskan transformasi, bukan BLI ke BSI, tapi KLHK dengan adanya kebijakan BRIN yang menjadi wadah untuk riset dan inovasi, BLI di seluruh kementerian lembaga mengalami transformasi dan harus menyesuaikan dengan BRIN. Dalam posisi ini untuk dipahami di seluruh Indonesia, KLHK dalam waktu yang sama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ternyata terlihat mengawal Undang-Undang 32 2009 penuh dengan amanat instrumen lingkungan hidup dan juga instrumen-instrumen sektor. Dan disinilah diperlukan sebuah unit kerja baru dan disepakati oleh Ibu Menteri dan kita paparkan ke Kemenpan RB, kemudian Setnek, Setkap, lahirlah badan baru, mohon maaf nih, lahirlah badan baru yang namanya Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi BSI, kawan-kawan UPT yang saat ini hadir, kepala UPT BLI, jadilah UPT yang harus mengawal BSI agar di lapangan kerjanya sekarang harus melakukan inovasi yang melahirkan
kebijakan untuk mewujudkan NSPK para dirjen. Jadi tidak bisa lagi riset yang lebih mengarah hanya kepada hanya untuk internal, tapi justru harus mengawal lebih besar lagi ketika para dirjen sekarang harus juga menyusun NSPK yang tidak bisa lagi dibuat tanpa dasar scientific base, rule base. Jadi bahasanya ini kalau boleh saya tambahkan untuk pengetahuan kepala UPT, berpikirlah, melakukanlah wawasan baru dalam 5 hal. Pertama, scientific base, kedua, rule base, ketiga, practical base. Nah, ini yang keempat, 5 yang penting ini ada di tapak. Yang keempat, evidence base, dan yang kelima, best practice. Jadi best practice itulah yang akan menjadi muatan besar kita untuk terobosan kebijakan-kebijakan, dan BSI ada di situ untuk memberikan sebuah terobosan-terobosan. Sehingga nantinya harapan Ibu Menteri, Ditjen Penegakan Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum itu sudah betul-betul standar-standarnya tidak lagi harus diragukan. Termasuk standar baku mutu air, baku mutu air limbah dan segala macam, termasuk di kehutanannya, nanti 5 tahun ke depan akan terjadi seperti itu. Nah, inilah pemahaman tentang landscape yang kami sampaikan di sini, bahwa BSI itu mempunyai tugas bukan hanya di KLHK tapi di kementerian lain untuk mewujudkan standar-standar sektor-sektor usaha di luar KLHK. Nah, ini perannya Mas Ari sama Mas Erik ya. Nah, secara cepat pemahaman ini, karena ketika bahas pasal ke pasal tapi nggak tahu wujud ke atasnya seperti apa, saya khawatir jadi hanya sekedar juru bicara. Udah kayak orang yang cuma cerita, tapi tidak memahami 5 pilar yang saya sampaikan tadi. Bukan soal harus sekolah doktor, tidak. Insinyur S1 pun harus berpikir itu. Selama bekerja di KLHK, itu syaratnya itu. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana UU CK ini dalam kaitan dengan Undang-Undang 32, Undang-Undang 41, dan Undang-Undang 18. Dalam kaitan dengan landscape, itu sudah harus satu kesatuan. Bukan berarti 590 kawan-kawan konservasi, pejuang-pejuang konservasi, para kepala UPT jadinya tidak terlibat. Jangan lupa, kawasan konservasi juga landscape. Dengan adanya UU CK juga sudah semakin jelas bahwa ada pesan dalam kaitan dengan perhutanan sosial, kelola sosial, Pak Dirjen PSKL hadir, di dalamnya ada penguatan akses legal dalam salam 5 jarinya Pak Dirjen, itu ada kemitraan kehutanan, dan khusus di kawasan konservasi itu kemitraan konservasi. Jadi tidak benar kalau kita di dalam mengawal ekonomi, di sana itu di Ditjen PAPL, dengan multi usahanya, UU CK-nya lahir baru, dan khusus dengan pasal kuat di Undang-Undang CK, ini telah menjadikan bagaimana pengelolaan landscape menuju SDGs tadi tidak melepaskan Mas Ari dan Mas Erik dan Mas Yasid, Mas Said, Mas Gunawan, Mas Sigit, persetujuan lingkungan. Jadi hari ini kita bermainnya sebenarnya di sini. Jadi kalau menyampaikan sesuatu, ingat bahwa persetujuan lingkungan menjadi kekuatan besar dalam kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sudah harus terintegrasi, tidak ada lagi dulu dari LH ya, dulu dari kehutanan ya, tidak. UPT kehutanan juga kami mohon, tidak ada lagi seperti itu. Kalian mengawal landscape, kalian adalah KLHK, menyertai lingkungan hidup ada di sanubari kita. Karena tidak bisa kita hanya kerja, lihat kehutanannya saja, dan tidak akan mungkin prinsip-prinsip ecologically sensible dan sebagainya bisa tercapai. Ya, nah inilah di tengah kelola lingkungan, KLHK banget. Khususnya kehutanan bersyukur masuk dalam satu kesatuan institusi yang cepat sekali untuk bisa bertanya kepada kawan-kawan LH. Demikian juga kawan-kawan yang LH. Nah, prinsipnya sekarang kita bisa lihat
Lanjut, betapa beratnya KLHK. Ini mohon maaf ya, karena sosialisasi sekaligus saya memperlihatkan materi-materi selama ini yang kita berikan dalam webinar-webinar agar terlihat KLHK mengawal banyak undang-undang. Tapi dalam kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, sebelah kiri atas, itu ternyata tidak akan lagi sekarang terjadi tumpang tindih dengan beberapa undang-undang, katakanlah yang paling utama 590 tidak terganggu kemarin, tapi justru dikuatkan. Dan prinsip konservasi yang kita kenal 3 pilar itu tidak ada perubahan, kawan-kawan. Dari mulai sistem penjaga kehidupan, ya, pelestarian sampai pemanfaatan, tidak ada yang berubah 3 pilar itu. Nah, kemudian di undang-undang yang terkait dengan 41, Undang-Undang 32, kemudian penegakan hukum undang-undangnya Pak Roy, kemudian Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang KTA, Undang-Undang 16 PPI, perubahan iklim, dan Undang-Undang 18 tentang pengelolaan sampah. Nah, kalau kita lihat ini, beratnya sekali. Terus di Jen PSKL undang-undangnya apa? Itu Undang-Undang 41 kehutanan. Dan bukan berarti hanya di situ, di undang-undang yang lain, dan apalagi Undang-Undang 11. Ya, inilah dia yang mulai kita rasakan bahwa semua sektor itu akan berada di kawasan hutan. Dan kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini penting. Akhirnya ada satu slide yang saya ingin perlihatkan, dan ini cara kerja baru kami untuk Dijen PHL khususnya. Ada Pak Misran, Pak Ino, Pak Istanto. Jangan lihat ribetnya. Ketika bicara rule base, pengelolaan hutan Indonesia. Dan mohon maaf, pengelolaan hutan Indonesia itu dalam kaitan dengan hutan produksi itu hampir 60% dari kawasan hutan. Dan sekarang tambah hutan lindung dan hutan konservasi KSDAE. Jadi sekarang hutan produksi dan hutan lindung masuk dalam Dijen Pengelolaan Hutan Lestari. Kalau nanti kawan-kawan yang berada di Dijen PHL tidak ikuti sejarah tentang bagaimana reformasi kebijakan publik sampai pada akhirnya di tahun 2021 di atas, lahirlah Undang-Undang 11 2020 dan lahirlah peraturan pemerintah dan lahirnya peraturan menteri, dan perjalanannya ini kalau boleh saya perlihatkan adalah mudah sekali. Di atas itu, ini mohon kalau yang sering nulis, ambil satu slide ini, dan perjalanan di atas itu, ini saya harus sampaikan dan sudah kami sering sampaikan. Kawan-kawan di pemerintah daerah ini, khususnya kepala UPT, coba dilihat perjalanan kehutanan nomor 567, Undang-Undang 4199, kemudian baru 20 tahun kemudian Undang-Undang Cipta Kerja di 2020. Tapi selama masa 20 tahun, pasca 99, kita dihadapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dan perjalanannya panjang di sebelah atas. Nah, sekarang kita berada di Undang-Undang 23 2014. Pemerintahan daerah, PP-nya 18, Permendagri-nya 12, dan itulah yang jadi acuan untuk Dinas Kehutanan Provinsi dalam mengawal NSPK kita. Nah, yang bagian kedua, ya, bagaimana perjalanan Dirjen PKTL Pak Herban CS ini. Kalau kita lihat tahunnya, ya, ini kelihatan. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Karena nanti bicaranya Pak PKTL itu pasca Undang-Undang 4199, disitulah kita baru kenal pengukuhan kawasan hutan. Mulai dari penunjukan kawasan,
penataan batas, pemetaan batas, dan penetapan. Jadi berarti kalau sebelum 99 kebijakannya seperti apa, pasca 99 kebijakannya seperti apa, dan pada akhirnya itulah yang mengantarkan Undang-Undang 11 2020. Ada kata-kata yang Pak Herban sampaikan kemarin, kalau gitu semua yang terjadi sebelum penunjukan kawasan hutan itu harus dievaluasi. Dan pasca 99 pun juga harus dilihat perjalanan tata ruangnya. Yang ketiga sekarang, bagaimana era sentralisasi sampai sekarang era kebijakan di Omnibus Law. Nah itu juga sudah kelihatan perjalanannya hutan produksi, termasuk perjalanan perhutanan sosial, ya, yang paling bawah. Titip kepada teman-teman PAPL bahwa kebijakan silvikultur intensif itu tidak boleh lepas peranan Litbang juga. Itu di bagian terakhir, di bagian bawah. Nah inilah untuk rule base-nya KLHK. Dan dengan adanya Cipta Kerja sebelah kanan, di sebelah kanan bawah itu lahir PP 23, dan pada akhirnya di sini ada multi usaha, dan kemudian Undang-Undang PP tidak lepas juga dari lingkungan hidup. Ada satu hal PR buat kawan-kawan yang menangani program yang bersinergi dengan Pemda, UPT, coba kuasai yang namanya Undang-Undang Perencanaan Nasional. Ada di sebelah atas, yang tidak pernah dilihat, yang selama ini membuat tidak pernah nyambung antara RPJMN dan RPJMD, itu dikarenakan Undang-Undang Sistem Perencanaannya tidak kita kuasai. Jadi kita sekarang kawan-kawan, RPJMN itu datangnya dari mana? Sering tidak disadari, padahal itu amanat undang-undang. Undang-undang Perencanaan Nasional itu tahun 2004. RPJP pertama Indonesia, saya bilang Indonesia, 2005-2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang sejak kita kenal Undang-Undang Sistem Perencanaan di atas ya. Ini karena ada UPT nih, paling tidak itu sounding kepada daerahnya tuh terlihatlah bahwa KLHK juga tahu tentang perencanaan nasional. Jadi saat ini kita berada di RPJP 1 dan RPJMN 1, 2, 3, 4. Sekarang kita berada, ini kawan-kawan yang nantinya pensiun sampai 2024, termasuk saya juga pensiun. Coba RPJMN 2020-2024 itu adalah RPJMN kita terakhir untuk RPJP 1 2005-2024. Jadi ketika UCK dikeluarkan sekarang, 3 tahun inilah saatnya untuk menguatkan kembali RPJMN kita agar penyusunan RPJP kedua 2025-2045 yang mengantarkan Indonesia Maju 2045 tidak mungkin kalau 4 tahun, 3 tahun terakhir di RPJMN ini tidak kita lakukan terobosan yang mendasar. Nah inilah wajah dari sistem perencanaan, sehingga teman-teman sering-seringlah dengan kepala dinas provinsi, sering-seringlah dengan kepala Bapeda, sering-seringlah dengan Sekda, sering-seringlah dengan gubernur, kita juga nih, eselon 1, agar RPJMN 2020-2024 kita ini, yang akan jadi dasar RPJMD-nya pemerintah provinsi, dan sampai ke tingkat bawah, menjamin pembiayaan dari pembangunan LHK. Nah inilah butir-butir segini besar, segini banyaknya, saya terus terang menyelami sekali di bidang PHL ini. Terima kasih para direktur, dan nantinya mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semua dalam mengantarkan pengelolaan hutan, karena mohon maaf sekali, pengelolaan hutan itu dengan perencanaan kehutanan itu bagian besar dari Undang-Undang 41. Perencanaan kehutanan dan pengelolaan hutan itu yang direvisi di UU CK. Ya. Nah, masuklah kita ke poin besarnya, Omnibus Law. Kawan-kawan, Kepala UPT, setelah tadi mendengarkan yang saya sampaikan, dengan niat tulus, rule base kalian harus kuat.
dan di tapaknya harus kuat. Tapi kalau nggak memahami rule base, bagaimana bisa kerja di tapak? Bicaranya juga harus menjiwai dari constitutional rights tadi. Para kepala UPT dan jajaran di bawahnya. Makin sulit ke depan nantinya ketika kita mendapatkan amanah struktural. Kalau tidak bisa menjadi pelayan-pelayan publik, ya. Jadi yang terhormat Bapak Presiden kita untuk pertama kalinya menyampaikan Omnibus Law ini bukan baru-baru saja. Pada saat rapat paripurna tanggal 20 Oktober juga disampaikan dalam pidatonya, Omnibus Law termasuk harus dikerjakan. Dan alhamdulillah setahun kemudian, 1,5 tahun kemudian bisa ditetapkan. Termasuk Ibu Menteri ya juga menindaklanjuti. Kalau sudah kita tampilkan slide kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah memberikan arahan, tinggal siapa lagi kalau bukan kita. Jadi para sekretaris, ya tentunya kalau para dirjen sudah tahu ya, dan para kepala UPT, inilah pesan-pesan Ibu Menteri dalam kaitan dengan Omnibus Law, dan terima kasih sudah direkam dan dicatat dalam perjalanan Undang-Undang Cipta kemarin, dan saya tidak jelaskan lagi, bisa dilihat, karena inilah yang menghantarkan kepada PP 22 dan PP 23, transformasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, kita akan lihat sekarang lebih dahsyat lagi. Kalau kemarin memang saya tidak sempat membuat secara cepat untuk pemahaman, karena kemarin masih di pusat. Banyak pertanyaan, kok hanya KLHK pusat saja sih? Kok tidak kita sih? Tenang, ada waktunya. Hari ini Kepala UPT, nanti Pak Nunu minggu depan dengan seluruh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan UPTD-nya, dan nanti dengan Pemda, sosialisasi ini tugas tim. Jadi kita bisa lihat kawan-kawan, tidak usah saya ceritakan bagaimana tebalnya undang-undang, dan bagaimana Omnibus Law ini telah ada terobosan hukum, dan bagaimana kita punya target sejak Desember 2019 Ibu Menteri LHK menghantarkan Omnibus Law ini. Alhamdulillah undang-undangnya 2 November, 3 bulan harus jadi PP, 2 Februari alhamdulillah kita bisa keluar PP 22, PP 23, PP 24. Ada lagi tambahan, peraturan menteri juga harus ditetapkan per tanggal 2 April setelah tanggal 2 Februari. Alhamdulillah hari ini kita bisa sosialisasi Permen nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk materinya para narasumber. Aku udah lega kalau yang di depan tadi telah saya sampaikan. Ini sangat teknis sekali. Tapi kalau tidak diurutkan, tidak tahu sebenarnya perubahan mendasarnya itu di mana ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Sebenarnya terjadi di 41, aku duluin 41, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena pengen fokus tentang kehutanan yang harus dikawal oleh kepala UPT tapak. Seperti ini teman-teman UPT, kalau usulan 1-2 sudah pada dengar kemarin, tapi tentunya setiap UPT tidak sama sosialisasinya. Ini bisa kita lihat sebenarnya wajah 41 yang dilakukan perubahannya di pasal-pasalnya itu tentang apa. Kita bisa lihat Dijen PKTL mengawal pasal 15, 18, 19, dan terjadi nanti perubahan-perubahannya di mana Pak Herban CS akan cerita. Kemudian Dijen PAPL 26, 27, 28, 30, 31, dan 32. Kenapa 29-nya nggak disebut? Karena itu punyanya Perhutanan Sosial. Ini paparannya juga kurang pas, 29-nya tetap harus disebut nih. Ya, 29A-B-nya itulah Hutsos. Kalau orang tanya Hutsos, terus masih ragu, masih belum paham, ini yang menjadi persoalan. Dengan seperti itu jelas cara kerja kita berubah. Kawan-kawan kepala UPT, tolong disampaikan kepada Pemda Provinsi, kepada kepala dinas, kepada kepala KPH. Undang-undang itu rule base kita dan tidak boleh lepas kontrol dari pasal-pasal itu. Menteri LHK adalah mengatur, mengurus kawasan hutan, hasil hutan kayu, dan non-kawasan dalam kaitan dengan proses pelepasan. Nah, inilah yang terjadi perubahan, dan pasal-pasal pembinaan dan pengolahan itu PAPL juga, PNBP itu PAPL, dan perlindungan hutan juga
termasuk Ditjen Penegakan Hukum. Jadi ini, kalau boleh sosialisasi ini, kalau ditanya, kok Undang-Undang 41 tidak direvisi semua Pak? Lah memang yang direvisi adalah dalam kaitan dengan 3 besar tadi kok. Tumbang tindihnya regulasi, terlalu banyaknya regulasi, kemudian belum terlihat integrasi, masing-masing masih jalan sendiri-sendiri, kemudian kita menuju kemudahan berusaha, mau menciptakan lapangan kerja, mau menjamin proyek prioritas nasional tidak ada hambatan, kemudian ekonomi di tingkat tapak harus jalan. Jadi pasal-pasal yang terkena adalah yang tidak lepas dari kawasan hutan, lahan, dan bagaimana komitmen untuk investasi tidak lagi ada hambatan karena birokratisasi kita itu. Sehingga harus debirokratisasi. Secara cepat, Pak Erban saya ambil ya, karena kemarin udah langsung permen, karena ini akan jadi pedoman untuk kepala-kepala UPT kita. Dan nanti bisa dibagikan Pak Nunu ya, paparan saya ini. Dan ini perjalanan panjang mulai undang-undang PP dan permen, dan poin-poinnya seperti apa, nggak usah saya jelaskan lagi satu-satu, nanti bisa dibaca, tapi muatan inilah yang jadi PP dan permen. Ya. Nah, secara cepat, karena kalau tak kenal maka tak sayang, kepala UPT, jadi nggak usah baca lagi kalau nggak sempat baca buku tebal, terjadi perubahannya di 41 tuh pasalnya ngomongnya opo. Nah inilah dia. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak mengelola kawasan hutan produksi yang jadi subjek hukum ya, lihat di sini pasal 29 dan pasal 27. Mudah sekali kalau 27 untuk hutan lindung, 29 untuk hutan produksi. Jadi kalau masih ada yang tanya, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak bisa, ini rule based. Kalau mau dapat akses legal, ya harus perseorangan, kooperasi. Pak Dirjen PSKL sudah salam 5 jari. Tapi kalau provinsi ngelola kawasan hutan yang nggak masuk. Kok berubah Pak? Berubah apanya dari 4199 tidak pernah dicabut. Loh kenapa dulu kok terjadi perubahan jadi ngelolanya langsung bisa kerjasama sama swasta? Itulah dinamika kebijakan. Saat UCK kembalilah kepada prinsip. Lurusannya dapat. Ini sangat prinsip kenapa kami tampilkan Bapak Ibu, karena selamat datang pelaku usaha baru masyarakat. Lah kalau rakyatnya itu masih terus kita mitrakan, kapan dia mandirinya? PSKL sudah ada salam 5 jari untuk dapat akses legal, makin kuat itu proses pendampingannya untuk memperoleh akses legal. Boleh kita bina mereka, tapi kita jangan mengikat dalam sebuah produk hukum. Itu justru kita kelola kawasan untuk menjaga tidak terjadi dampak lingkungan. Nah kalau sendiri kita juga terlibat di situ, terus nanti proses penegakan hukum oleh Pak Roy gimana? Nah ini poin penting Kepala UPT, tolong sampaikan kepada teman-teman provinsi. Tidak ada yang dirubah dalam kaitan dengan 41 kehutanan prinsipnya. Ini dia. Pasal yang saya sangat berharap kawan-kawan di UPT pahami tentang 27, 28, 29. Nafasnya KLHK dalam pemanfaatan hutan tuh di sini. Kalau tadi yang di depan itu pasal 15, 18, 19 itu nafas perencanaan kehutanan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat karena nanti akan dijelaskan oleh Pak Ino, Pak Istanto. Ini produk PAPL dalam Undang-Undang 41, Undang-Undang 11. Jadi kalau boleh, kepala UPT, khususnya BPHP, ya, mudahnya di PP 23 dengan Undang-Undang 11. Kita sekarang kenal, pelaku usaha baru itu pengelola perhutanan sosial, sebelah kanan. Sebelah kiri perizinan berusaha. Sampai disebut tuh sama teman-teman di PHL. Perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS. Tidak benar kalau kita tuh hanya ngasih ke swasta. Di kiri hutan produksi, di kanan hutan lindung Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen hadir fisik sama Pak Dirjen Gakum ini. Dan posisi KLHK ini mengawal hutan Indonesia yang tadi panjangnya rule base, itu sekarang sudah terlihat frame-nya. Dan jangan lupa ini semua tuh tidak bisa lepas dari persetujuan lingkungan.
Nggak lepas itu, nanti kita bisa lihat. Ya, Undang-Undang 11 2020 itu Pak Dirjen sering bilang subjek hukumnya Pak, objek hukumnya Pak. Iya, objek hukumnya itu apa ya? Hutan lindung, hutan produksi. Jadi pengawasan penegakan hukum Bapak bisa lihat aja. Kalau terjadi ke depan ya, hutan lindung, dilakukan kegiatan penebakan yang memang tidak boleh sebelah kanan. Bolehnya jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, nanam pohon buah-buahan, mengut HBK-nya, dan pemanfaatan kawasan di bawah tegakan agroforestry itu. Tapi di sebelah kiri Om Roy, itu dengan sistem silvicultur Pak. Itulah kita kenal multi usaha. Jadi kalau lihat dari atas sampai ke bawah, ini teman-teman PAPL ini udah paham banget nih. Mulai pemanfaatan kawasan, itulah agroforestry Pak, 4199 itu dari dulu udah itu. Kedua, jasa lingkungan, ditaruh paling atas. Kita akan menuju kepada carbon trading, nilai ekonomi karbon, antara lain itu. Tapi Pak, di KSDAE, wisata, hasil hutan kayu, itu makin turun Pak. Tapi kalau nanti nanam banyak, makin besar. Hutsos, nanam pohon, HTR, keluar lagi kayunya. Sampai kepada hasil hutan bukan kayu, pemungutan itu hanya untuk sehari-hari untuk masyarakat. Jadi wajah hutan produksi dan hutan lindung kita, kenapa organisasinya HL tidak lagi di Dijen Pedas HL? Karena Dijen Pengelolaan DAS itu tugasnya rehabilitasi hutan dan lahan, dan memang melakukan kegiatan itu di seluruh fungsi. Dan memberikan NSPK kepada Dijen KSDAE, Dijen PAPL, Dijen PSKL. Makanya sekarang PAPL jadi PHL. Pengelolaan hutan lestari ditandai dengan landscape HP dan HL dalam satu hamparan. Kalau kita lihat landscape tadi itu kan berbatasan. Sama dengan di gambut fungsi lindung, fungsi budidaya. Itu kan hanya kontrol kita. Tapi kita lindung nggak boleh, budaya nggak boleh. Ini kan jadinya terobosan lingkungannya tidak kelihatan. Nah ini prinsip yang saya ambil nanti untuk penjelasan pasalnya bisa para direktur ya. Aku pilih yang bisa dipahami sebagai kepala UPT Pak. Ini bukan untuk kita ya, maaf. Saya berikan kemudahan itu untuk teman-teman dari pasal 26 sampai 29 tadi. Sekarang kita lihat di pasal 29 ya. Sekarang kita lihat perhutanan sosialnya. Aku lihatkan Pak Dirjen PSKL, pasal 31 itu Pak, amanat tidak berubah di 41. Dan saya ingin mensosialisasikan pasal 30 Pak Dirjen, Pak Apik ini pada Hutsos. Selamat datang pelaku usaha baru, itu pasal 31. Kenapa? Yang namanya kerjasama, itu bukan berarti tidak boleh. Yang diperbolehkan pasal 30, ini kawan-kawan kepala UPT ini untuk sinergi Pemda. Ketika pelaku usaha yang sekarang namanya perizinan berusaha sudah besar, ketika pelaku usaha Hutsos sudah besar, itu kewajibannya Hutsos nantinya mengarah kepada koperasi. Ini amarat 4199 Pak. Hutsos itu harus bekerja sama dengan pemegang izin usaha. Siapakah dia? BUMS, BUMN, BUMD. Nah inilah amanat pasal 310, akhirnya tugas kita menguatkan pelaku Hutsos dan mengendalikan pelaku perizinan berusaha. Nah ini contoh pasal 30 yang akhirnya bisa kita lihat lagi di pasal 35 terus. Nah ini teman-teman yang ngelola DR. Karena kemarin kan saya nggak sempat untuk memperlihatkan pasalnya. Pasal ini yang sudah direvisi menjadi ini. Tidak ada yang berubah sebenarnya. Hanya izin usaha jadi perizinan berusaha. Tapi untuk yang pasal 35 kuat itu. DR Pak Roy kembali kepada kita di KLHK walaupun masuk ke rekening kas negara, tapi seluruh penerimaan DR kembali ke KLHK dan tentunya dengan dana bagi hasil dan sebagainya mengikuti itu. Sehingga Pak Apik di perencanaan mesti dilihat di 2022 ketika DR dipungut mengalir nanti ke tahun ke depan itu harus mengarah kepada KLHK. Ini dia terjadi mendasar di butir pasal 35. Nah kemudian ada lagi nih poin-poin penting di PP-nya terus. Ya sama ini PP sebelah kanan hari ini saya sudah masuk PP ya.
Jadi bagaimana kemarin saya jelaskan tentang Undang-Undang 26 2007 tata ruang. Tolong teman-teman BPKH sekarang, saya udah sebut semua UPT ya, sekarang BPKH itu jangan lupa linknya ke UCK jelas sekali. Undang-Undang 26 2007 itu tidak lepas dari tempatnya Ibu Rosi. Pastikan RT RW-nya itu dalam proses perjalanan sesuai UCK. Ketika ada hal-hal yang harus dirubah dalam kaitan dengan pengelolaan hutan. Kemudian sebelah kanan itu PP-nya. Yang kita hari ini sosialisasikan PP 22, 23, 24. Nah jangan lupa ada PP 5 tentang OSS dan ada juga kawan-kawan BPKH. Lagi saya sebut. Tentu Pak Dirjen PKTL juga sudah paham tentang PP 43. Ketidaksesuaian. Nah itulah yang dikawal oleh PP 23 dan Permen Bidang PAPL nomor 7. Tidak boleh lagi terjadi tumpang tindih ke depan, yang sudah terjadi diselesaikan melalui PP 24 dan Undang-Undang CK nomor pasal 110A 110B. Dan PP 43 ini sekarang memfasilitasi untuk percepatan terintegrasinya tata ruang. Ya. Nah sekarang udah masuk ke teman-teman Permen, saya sudah tidak usah jelaskan lagi, sedikit ya, terus. Nah kemarin juga sudah ketahuan Omnibus Law-nya di Kehutanan itu kaitan dengan tata ruang dan kaitan dengan RDTR di luar kawasan dan menguatkan RT RW sampai kepada rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil untuk lautan. Ini proses yang terjadi, ini cepat saja. Kemudian di pemanfaatan kawasan itu ada amanat TORA, ya, Hutsos. Ini juga menjadi kaitan menyelesaikan masalah termasuk hutan adat. Kemudian yang berikut tentang perizinan, izin usaha menjadi perizinan berusaha, ya. Terus penegakan hukum ini di Pak Dirjen Gakum, ya. Terus untuk UPT-UPT sejarah kenapa kok terjadi perubahan dan ada PP 24 seperti ini. Bagaimana nomor 3 ultimum remedium Pak Dirjen Gakum membedakan ya dengan primum remedium, teman-teman Balai Gakum tersebut lagi oleh saya. Ini poin kenapa kok terjadi perubahan. Ini Undang-Undang 41, Undang-Undang 18 masuk ke Undang-Undang 11. Ini yang mendasari kita kehati-hatian terhadap masyarakat yang berada di kawasan hutan. Nah, barulah nanti para direktur akan jelaskan ini. Sengaja saya jadikan satu tadi pagi supaya kelihatan urutannya. Yang paling penting ya kawan-kawan untuk BPKH ya, karena ini menyangkut PP Kehutanan PP 23. Dan ini di perencanaan kehutanan, isu-isunya tolong dikawal. Dan Kepala BPKH yang membantu Pak Dirjen, jangan sampai ini yang sudah jadi undang-undang PP dan permennya tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Mohon maaf sekali ini. Ada kata-kata nomor 4 PSN ya. Kita justru dalam mengawal UCK kemarin dalam kaitan dengan terobosan kebijakan adalah menyiapkan kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dengan tetap prinsip yang dipegang, tidak ada hambatan dalam membangun proyek strategis nasional. Kemudian terobosan juga ini PKTL masih ya banyak sekali sampai nomor 7 ya. Kemudian nomor 8 teman-teman UPT bisa dilihat secara cepat, nggak usah saya baca, dan nanti dijelaskan oleh Ibu Rosi, Pak Herban berdua ini menjadi wakil untuk mengantarkan permen, ya. Kemudian juga nomor 10 Pak Herban ya dalam menjelaskan nanti pilih Pak dari isu ini yang Bapak pengen percepatannya. Tapi kalau semua ngalir saja itu akan tidak dapat di dalam sosialisasi ini. Ya, Bu Rosi juga penggunaan kawasan, PAPL juga lihat draft slide yang bisa menjadi pemahaman kepala UPT. Kalau para dirjen eselon 1, eselon 2 yang sering sama-sama kita, mereka hanya menjadi bagian pemahaman dan memberikan arahan. Tapi ini hari ini kepala UPT. Saya hanya menjelaskan isu yang ada, bahkan sudah jadi terobosan kebijakan. Kemudian juga Balai PSKL ya. Nomor 15, 16 ya, inilah undang-undang
dan PP yang mengatur. Nanti Pak Said juga tolong penataan kawasan hutannya dijelaskan integrasi dengan balai lain. Pilih Pak slide yang mudah menjelaskannya dan ada komunikasi keluar tematiknya sehingga diskusinya bisa mengarah kepada percepatan penyelesaian. Ini yang saya berharap kemarin ya. Nomor 17 ini juga Hutsos. Sudah ya tadi 17 ini harapan ke depan, selamat datang pelaku usaha baru Balai PSKL ya. Kemudian nomor 18 ini teman-teman di Balai PSKL BPDAS Jawa, BPHP di Jawa, Balai KSDA di Jawa harus pemahaman adanya Hutsos yang sekarang sudah nantinya ada bagian yang dikelola oleh pemerintah kembali, PNBP Hutsos, larangan dalam kegiatan Hutsos. Nomor 21, kawan-kawan UPT seluruh Indonesia, KSDA, Taman Nasional, mohon bisa memahami nomor 21 ini. Karena hari ini kan yang memberikan materi adalah Pak Said, Pak Herban, sentuhlah kemitraan konservasi, Pak Said, kemitraan kehutanan itu yang dimaksud apa? Salam 5 jari di konservasi ya. Nah kemudian nomor 22 yang Pak Dirjen semalam, Pak Dirjen PKTL, kita sedang akan rapat Selasa pagi untuk mendetailkan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus yang dikelola kembali oleh pemerintah, itu di Jawa, itu akan menjadi salah satu terobosan untuk dikeluarkannya keputusan Menteri setelah Permen nomor 7 dikeluarkan dan Permen 9 Hutsos dikeluarkan, yang nomor 23, 24, 25 ini juga sudah. Nah akhirnya PP yang harus kita lihat seperti ini, hari ini kita bicara PP 23, PP 24, ya juga ada PP 22 nanti setelah ini. Nah itulah PP 23 kawan-kawan, segitu banyaknya materinya dan segitu banyak perubahan terobosannya. Dan sekarang untuk apa sih itu sebenarnya kalau di PHPL mengantarkan PP 5, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Nggak boleh kita tidak tahu tentang OSS ya. Ini saya kedepankan materinya Pak Nunu ya. Terus, nah ini sedikit-sedikit tentang berbasis risiko sudah akan mengarah kepada PP 22-nya Mas Ari ini. Ya. Bahwa perizinan berusaha berbasis risiko itu sudah jelas, kita kemarin kenal dengan risk-based approach, pendekatan tentang risiko, memperhatikan keselamatan, kesehatan, sumber daya alam, lingkungan, keterbatasan, itu jadi bagian penting terhadap risiko ya. Terus, nah di sini saya ulangi lagi, KLHK mengawal persetujuan lingkungan, makanya kemarin teman-teman di PP 22 bergantian menjelaskan secara rinci, aku mengalami perubahan dalam sistem persetujuan lingkungannya sesuai dengan yang disampaikan di sini ya, dan tidak lepas dari tata ruang di JNPKTL, tidak boleh lagi ada yang diberikan OSS tidak pada ruang yang benar. Jadi harapannya itu nanti RDTR akan dikeluarkan percepatannya dengan skala yang sudah mampu menunjukkan seperti apa kondisi di luar kawasan hutan itu. Sementara tata ruang kita, nasional sampai ke provinsi, itu kita jadikan dasar untuk proses-proses di kawasan hutan. Nah nomor ini juga saya rasa hanya untuk penjelasan tentang pasalnya. Nah ini pemahaman tentang resiko, karena Kepala UPT ini dan Kapus P3E, inilah yang menghasilkan Mas Ari nanti menjelaskan rinciannya. Jadi yang membedakan izin dulu dengan sekarang, kalau yang sekarang diberikannya sudah mempertimbangkan aspek risiko. Dan Mas Ari udah terus-terusan bicara AMDAL, berdampak penting, berisiko tinggi, itu izin. Itu udah statement dan tidak ada yang dirubah di pasal 22, 23. Undang-Undang 32 ya, inilah dia. Jadi kalau dapat izin usaha itu beresiko tinggi, berdampak penting, dan prosesnya sudah ada standar usaha. Inilah yang membedakan dengan izin. Nah substansi perizinan sektoralnya ya, Pak Ari dan kawan-kawan tidak mengawal izinnya Pak Ino saja, tapi izin di semua sektor ya. Kemudian akhirnya keluarlah perizinan berusaha sektoral
Ini kaitan dengan Permen nomor 3-nya Dirjen PKTL, Mas Ari yang mengawal. Saya tidak usah bacakan, ini hanya untuk pegangan Kepala UPT. Terus seperti apa dalam kaitan dengan KLHK-nya, berapa izin yang ada, ya bisa kelihatan. Nah terus ini dia, kawan-kawan PSIB 3, PPKL, ya, kemudian tentunya PHPL, Pedas HL, Pedas RH, ya, dan KSDAE, inilah posisi kita di PP 5. Terus di Dirjen lain kok nggak ada Pak? Ya memang PKTL tidak masuk di sini, lagi-lagi dia perencanaan kehutanan dalam kaitan dengan persetujuan pelepasan dan persetujuan penggunaan. Tapi masuknya nanti Bu Rosi kemarin sudah jelaskan tetap terintegrasi dengan OSS, ya, tidak ada yang dilanggar. Nah ini sudah terus. Ini sudah kelihatan, ya. Terus ini penting, ya, nggak benar kalau kewenangan-kewenangan diambil alih, semua mengalir. Kemarin Pak Ari juga jelaskan. Nah, pelaksanaan sektor terus. Nah, ini juga pasalnya melalui SS. Nah, ini dia yang Pak Ari nanti jelaskan, ya, persetujuan lingkungan seperti apa. Terus dan keterkaitannya sekarang kawasan hutan dengan perizinan berusaha. Ada KBLI, ini penting sekali untuk teman-teman yang mengawal perizinan. Kemarin Ibu Menteri menyampaikan agar Kasubdit yang menangani perizinan, pahamlah PP 5 ini terintegrasi. Sehingga percepatan pelayanan kita harus lebih mengikuti prinsip-prinsip perubahannya. Nanti kita bicarakan kalau masalah SDM dan sebagainya. Karena ini sudah tidak bisa kita di dalam integrasi KLHK itu menghambat di tempat lain, ya. Ini saya masukkan karena ada arahan Ibu Menteri yang hadir, tolong Kasubdit yang tidak hadir, ya, yang menangani perizinan, Pak Dirjen, dilihat hari ini sosialisasi buat mereka, bukan buat kita juga. Tapi Ibu sering bilang jangan bosan-bosan, karena tidak mudah reformasi struktural itu. Mohon maaf kalau saya terus-menerus seperti ini karena menindaklanjuti arahan Ibu, ya. Nah sekarang kita bisa lihat Bu Rosi kemarin sudah jelaskan supaya kata Ibu kemarin perlihatkan walaupun PP 5-nya penggunaan dan pelepasan itu tidak mengikuti PP 5, tapi prosesnya bisa terlihat. Bu Rosi kemarin sudah jelaskan ada sistem OSS dan di situ alurnya seperti ini, ya. Nah kemudian kita akan lihat poin-poin ini sebelum masuk ke PP 22. Nanti PP 22-nya Mas Ari dan kawan-kawan. Nah, di sini terlihat bisnis prosesnya. Tidak usah saya jelaskan lagi, teman-teman kepala UPT, ini peran P3E juga akan mengikuti sebelah kiri ini dan prosesnya akan dikawal oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kemudian lingkup penyederhanaannya seperti ini. Kemarin nanti Pak Ari sudah akan jelaskan. Terus studi kasus di rumah sakit. Cerita-cerita ini yang dibawa ke UCK kemarin, ya. Kemudian OSS berbasis resiko, Pak Roy, ada PP 5 juga mengatur tentang pengawasan, ya. Kemudian proses bisnisnya. Jadi gini kawan-kawan, inilah muatan PP 5. Tidak bisa lagi kita tidak tahu dan berarti bidang kehutanan juga masuk dalam proses perizinan di sini, ya. Nah, kemudian permen terkait perizinan berusahanya. Ini saya sebut beberapa permen yang sedang diatur oleh KSDAE, sangat ditunggu. Teman-teman KSDAE kalau nanya kenapa bisnisnya ada hambatan misalnya, sedang ditata kelola Pak. Tidak bisa lagi Kepala UPT keluar-keluar izin tanpa NSPK. Karena itu sudah masuk PP 5 perizinan berusaha. Apalagi pemanfaatan jasa lingkungan dan sebagainya, ya. Nah terus sudah ini bukti Pak Ari telah berkontribusi untuk PP 5 semua sektor itu permen nomor 3, ya, standar kegiatan usaha. Dan ada pertambangan, ada PUPR, semuanya ada. Nah, terus PP 22 sekarang, ya. Ini bisa kita lihat penyelenggaraan perlindungannya, terus. Nah, inilah yang mengakibatkan izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha,
Nanti Pak Ari bisa menambahkan lagi, saya tidak lagi ulangi ya. Dan inilah keluarnya risk-based approach-nya. Dan sampai pada akhirnya nomor 8. Nah terus ya ini kemudahan penggunaan kawasan hutan masuk ke PKTL karena kaitan tata ruang. Terus ini Pak Ari nanti jelaskan ya beberapa pasal. Terus ini juga Pak Ari ya. Nah kemudian saya mau ngambil yang PP-nya. Terus PP, ya inilah PP 22 yang telah merubah PP-PP yang ada, ya. Kemudian konsep tentang integrasi izin lingkungan, Pak Ari nanti jelaskan. Saya hanya mengantarkan supaya Kepala UPT itu tahu urutannya seperti apa sih sampai jadi PP-nya, ya. Nah, lebih jelas lagi perizinan berusaha dalam kaitan dengan izin lingkungan tidak dihilangkan, tapi diintegrasikan dalam perizinan berusaha. Tidak benar kalau dikatakan AMDAL hilang ya. Nah, ini bisnis prosesnya Mas Ari ya, Mas Said, Mas Sigit semua. Benar-benar Pak, perpaduan dari UUCK melahirkan sebuah proses. Pada akhirnya sebelah kanan bawah itulah kita harapkan terjadi penurunan beban pencemaran. Setelah Pak Dijen Gakum melakukan pengawasan ya, dan bagaimana perizinan berusaha ini patuh terhadap apa yang telah ditetapkan dalam persetujuan lingkungan dan prosesnya juga telah terintegrasi sehingga nggak salah kalau dikatakan persetujuan lingkungan merupakan jantungnya sistem perizinan di Indonesia. Apakah persetujuan lingkungan itu, Pak Ari dan kawan-kawan nanti menegaskan lagi, sebagai catatan saja untuk bekal kawan-kawan. Kalau ditanya, kenapa kok izin lingkungan tidak ada lagi? Bukan tidak ada lagi, ini sejarah kebijakannya. Sekarang ketaatan mereka sebagai pemegang perizinan berusaha itu sudah melekat dalam pesan-pesan di izin lingkungan. Izin lingkungan itu dulu menjadi objek tun, tapi sekarang objek tunnya adalah pemegang SK perizinan berusaha, izin usaha. Yang prosesnya tadi tidak lepas dari persetujuan lingkungan. Dan persetujuan lingkungan juga kemarin jelas sekali didekatkan dengan persetujuan teknis, kajian ilmiahnya, dan akhirnya dokumen lingkungannya keluar, persetujuan lingkungannya wujudnya SKKL. Itu kaitan dengan AMDAL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan. Dulu SKKL dan IL. Sekarang SKKL menjadi pertimbangan untuk izin usaha. Kira-kira gitu ya. Nah, Mas Ari, ini poin-poinnya nanti tolong dijelaskan ya. Urutannya seperti ini, apa yang dilakukan pasca PP ya. Nah, kemudian permennya sudah keluar, terus ya, lanjut, klaster. Nah, ini PP 22 isinya seperti ini. Ada target permen sudah dijelaskan oleh kawan-kawan ya. Ini tidak perlu saya ulangi. Nah, sekarang sedikit tentang PP 23 Pak Ino, Pak Herban semua ya. Saya tidak akan menjelaskan teknis lagi karena tadi di depan sudah isu-isunya, tapi proses mengeluarkan PP 23 ini dari sisi kebijakan publik yang mana bisa dilihat sekarang, ini teman-teman BPKH dan BPHP dan Balai PSKL. Jadi wajah PP 23 itu kenapa keluarnya Permen nomor 7 PKTL, Permen nomor 8 PAPL, Permen nomor 9 Hutsos. Karena amanat PP-nya itu telah terwujud dalam bab-babnya mudah sekali. Nah, bab 1, 2, 3 sampai terakhir, kita usahakan terintegrasi. Dan di situ sudah kerja kita PKTL, PAPL, PSKL, PDASRH. Bagaimana diinternalisasi mengeluarkan pasal-pasal, semua terlibat. Dan bahkan Dijen Gakum pun juga ikut dalam kaitan dengan KPP 24, pengawasan. Inilah satu PP 23, itu bisa menjadikan kita bersatu terintegrasi. Terus, nah isinya seperti ini, maaf saya jadi perlihatkan karena ini UPT supaya tahu persis membaca PP-nya itu apa sih itu PP 23, kok PP lagi. Itu suatu terobosan untuk kita. Ya, bagaimana sekarang NSPK sudah ada di sini. Ya, ini di PAPL. Kemudian ini ketika bicara penataan kawasan hutan, kalau lihat PP 23, kawan-kawan UPT, ini contekan boleh.
Sebenarnya maksud pasal-pasal itu apa sih? Sebelah kanan. Gak usah saya jelaskan lagi, kemarin sudah, nanti dikuatkan lagi oleh masing-masing direktur. Ini Pak Herban yang saya maksud. Kalau Bapak akan bercerita, yang paling pokok sebenarnya di sini adalah bab 3 dan bab 4. Karena mengajak Kepala BPKH agar sesegera mungkin menyiapkan diri untuk bergabung dengan tim percepatan. Ya, ini betul-betul prinsip perubahan mendasar dan bagaimana pelepasan, bagaimana penggunaan kawasan, Bu Rosi, ini duet maut lah istilahnya dalam UCK, karena kontribusinya ada di 2 direktur ini, di samping direkturnya Pak Yasid, percepatannya ya. Nah, sama dengan duet mautnya di Jen PSKL berikut. Nah, ini Hutsosnya sama dengan direkturnya Said, bukan Said ya, ini Muhammad Said. Sebelah kanan Pak, mainkan Pak nanti siang. Sekarang setelah ini, ya. Nah, transisi pengaturan. Akhirnya, permen tidak lanjutnya seperti ini. Jangan bosan-bosan, arahan Ibu Menteri, sampai hafal di luar kepala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 3-nya itu PP 5. 3 permen di PP 22, 3 permen di PP 23. Dan di sebelah ada PP 24, tidak ada permen. Kenapa? Itu PP-nya Dirjen Gakum. 3 tahun harus selesai. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang terbangun di atas kawasan hutan sebelum UCK. Terobosannya adalah sanksi administrasi dengan denda administrasi. Itulah dia ultimum remedium. Tapi jangan lupa, ke depannya itu tidak ada lagi sesuai dengan norma yang ada di undang-undang yang ngatur di CK maupun di 41 dan 18. Nah ini, Kepala UPT. Jadi jangan sampai lupa. Jangan pakai permen-permen yang sudah dicabut. Contoh, permennya PHPL nomor 8. 1 permen, kemarin kurang diceritakan sama Om Ino nih karena waktunya. 149 permen selama 5 sampai 10 tahun. Selama sejarah pengelolaan hutan. Dan disitulah reformasi kita. Ternyata 1 direktur bisa beberapa permen. Dan integrasi semua direktorat presentasi. Semua subdit presentasi, dan lahir hanya 1 permen, dan ternyata bisa disusun permen yang dicabut-cabut itu dalam konteks hulu hilir pasar. Ya, inilah contoh terobosan. Sama di permen nomor 7 juga pasti begitu. Kalau nomor 9 paling dikit nyabutnya, permen Hutsosnya itu sedikit, itu pun juga belum ada PP dan undang-undang yang mengatur Hutsos. Sekarang sudah punya, ya. Oke, nah sekarang lampiran-lampiran saja, terus lengkap ini ya, tak kasih lengkap karena untuk Kepala UPT, bukan untuk Pak Direktur lagi. Dan jangan sampai ada kata bosan lagi loh. Belum kerja udah bosan, nanti susah. Itu penting. Mas Ari juga bolak-balik ngomong AMDAL, ya iya, orang sekarang berproses. Ya, ini isinya ya, nggak saya jelaskan, nanti bisa dilihat. Nah, maksud loh sebenarnya ini Pak, PP yang 22 itu sebenarnya merubahnya itu apa? Hilang sudah, diganti. Inilah naskah akademik. Jadi kalau buat PP itu jangan ngawur, harus ada strukturnya. Ya, PP 24 juga tentang penggunaan, sebelah kanannya struktur peraturannya. Hebat kawan-kawan, nanti dapat penghargaan ya. Terus juga sama, sekarang PAPL, bab 5 dari PP 23. Ini kebijakan publik loh ya, saya tidak teknis, tapi cara mengikuti Undang-Undang 12 2011 bagaimana membuat peraturan perundangan. Jadi kalau teman-teman ditanya, itu buat sembarangan tidak melalui konsultasi publik, nggak apa-apa, lihat aja penjelasan kami. Ya, seperti ini Pak. Bagaimana PP 35 DR dicabut? Kalau mau cabut, pasal yang dicabut jadinya apa nanti di PP 23-nya? Seperti ini, Hutsos juga sama, perencanaan kehutanan, pengelolaan perhutanan sosial, masuklah sekarang ke ketentuan hutan desa dan sebagainya. Nah, PP 45-nya Pak Roy ini, perlindungan, itu juga sama, dan sanksi administrasinya Pak Dirjen Gakum juga telah membuat Pak Roy, semua PP, semua permen, itu tidak akan lagi ngatur pasal, tidak mengikuti aturan hukum yang ada di undang-undangnya.
Ini saya ingat sekali perjalanan membuat sanksi administrasi, ya. Terus di ketentuan penutup juga sama, ini teman-teman UPT yang saya sayangi, membaca PP, membaca Permen, jangan lupa ketentuan penutup dan ketentuan peralihan. Di situ nafas kita untuk menjamin proses-proses yang sedang berjalan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang PP dan Permen ke depan. Terhadap kebijakan yang lalu yang diakomodir oleh kita, itu juga ada di ketentuan peralihan. Jadi kalau buat Permen Pak sama PP jangan sembarangan ya. Iya, kita buat hari ini jangan lupa ada proses yang belum selesai kemarin. Kita mau ke depannya membuat norma baru, iya, berlaku untuk permohonan baru. Misalnya gitu. Gakum juga sama, terjadinya kapan permohonannya? Barusan. Waduh, kalau barusan itu untuk izin baru, iya. Berarti izin baru ikuti undang-undang PP dan Permen. Kalau izin lama, nah ketentuannya seperti apa? Sepanjang tidak ada perubahan yang ikuti NSPK, ya. Ini sampai ke PP 6-nya, Pak teman-teman PAPL ya, jangan lupa. Akhirnya terakhir bagian-bagian inilah yang akan dijelaskan oleh Pak Herban ya. Ini hanya merangkum aja, nanti Pak Herban yang jelaskan. Tapi saya minta tolong Pak Herban, sebelumnya deh, boleh dong dalam kesempatan ini, karena ini Kepala UPT yang hadir, coba sebelumnya. Terus sebelumnya berarti kan sebelumnya. Nah ini Pak Herban, ini kan janji bersama untuk menyelesaikan. Jadi kami berharap yang nomor 4, nomor 5 itu menjadi bagian penting. Bukan berarti nomor 2 tidak, karena itu prosesnya jalan. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu betul-betul percepatan. Nanti sosialisasinya tolong mengarah ke sana ya. Nah sama juga terus sistem informasi bisa berjalan, sambil berjalan. Ya, tata batas terus ini Pak Herban banget percepatannya di mana ya. Nah, terus kerja bareng kita di mana sekarang, Pak Kepala UPT ya. Walaupun hanya 4, tapi ini minimal 3-4 dirjen. Dirjen yang paling duluan siapa? Dirjen Gakum 110A 110B. Dibaca UCK-nya dengan PP 24-nya. Karena menyelesaikan yang telah terjadi, sampai akhirnya keluarlah penataan kawasan hutan ini, Hutsos, Tora, dan kemitraan konservasi. Nomor 3 dan 4, ini soal penggunaan kawasan hutan, lanjutan Pak Yasid 110B. Memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan setelah dia bayar denda administrasi, dan memberikan pelepasan kawasan hutan di 110A, ternyata dia berada di luar atau berada di ruang yang benar. Itu poinnya. Dengan penataan kawasan hutan berarti nomenklatur baru untuk dirjen yang sangat terkait, sekali lagi Dirjen Gakum, ya, Dirjen Planologi, pelepasan dan penggunaan, Dirjen PAPL ada sawit di dalam konsesi, dan Dirjen yang terkait PSKL. Gitu ya, cara membaca tentang prinsip-prinsip ini. Please deh, tim itu juga mengarah penataan kawasan hutan, ketuanya Pak Yasid. Oke, ini saya rasa nggak usah untuk pegangan daerah saja. Kenapa 30% kok hilang? Bukan hilang, dijadikan instrumen sampai hari ini oleh PKTL. Dan tidak perlu disebut di undang-undang, tapi kita tahu persis provinsi mana yang kecukupannya sudah lebih dan kurang. Kendalinya ya dari instrumen lingkungan, ya. Nah, ini juga Pak Herban, saya titip ya di sini perubahan kawasannya ini soal nomor, terus cepat nomor 3 Pak Herban, ya. Ini yang paling penting nomor 3 ya, kaitan dengan yang tadi, otomatis nomor 4 denda administrasi PNBP, terus poin ini juga kami masukkan supaya tidak salah, katanya semuanya dilepaskan. Padahal nggak ada yang berubah, kecuali memang pemerintah akan menggunakan proyek strategis nasional, kalau dia di HPK pasti dilepaskan. Kalau di HP itu dalam posisi tentunya sudah
dilihat dari KLHS dan sebagainya ya. Nah, nomor berikutnya Pak Herban titip ini ya soal KLHS, bagaimana seluruh Indonesia dengan PP 46 KLHS itu, Pak Erik terus mengawal. Terus terakhir ini saya rasa ketahanan pangan Pak Herban ya, nggak ada masalah. Satu lagi, terus. Nah, ini kawasan hutan dengan tujuan khusus. Nanti tugasnya siapa nih ya? Karena kaitan dengan KHDPK. Pak Said bisa lah ya. KHDPK ini. Jadi gini Pak, ini tambahan informasi ya. Kenapa kok ada KHDPK, Pak Dirjen ya? Saya sharing. Undang-Undang 41 itu nyebutnya kawasan hutan dengan tujuan tertentu. Selama ini kita baru pakai kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK. Ketika pemerintah akan menetapkan ketahanan pangan di kawasan hutan, dibangunlah konsep kawasan hutan dengan ketahanan pangan. Oh, udah pindah ini. Oh, itu dia di sebelah kanan. Nah, yang KHDTK sudah dikeluarkan oleh PKTL. Jadi ini semua tuh di Jen PKTL Pak yang menetapkan. Nah, KHDPK menyusul KHKP. Kalau KHKP itu untuk pemerintah, bukan untuk swasta Pak. Ini semua untuk pemerintah. Pak Erik KLHS-nya yang mengantarkan ini semua. Dan sampai ke KHKP pun, di situ berarti ada hutan produksi, ada hutan lindung. Itu juga tidak asal-asalan. Karena ada KLHS yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang selamat datang Pak di Jen PSKL KHDPK. Sebagian itu dikelola oleh pemerintah namanya KHDPK untuk hutan lindung, hutan produksi yang sebagian besar tidak produktif dan tidak dikelola maksimal. Sebagian untuk diarahkan ke perhutanan sosial. Juga ada pelayanan publik, penggunaan kawasan, pemulihan lingkungan, jasa lingkungan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, makanya lahirlah, nah ini baru buat para kepala UPT, khususnya yang di Jawa. Dan bukan hanya Balai PSKL. Dan nanti insya Allah Balai PSKL akan usulan tambah 1 di Yogyakarta, supaya pada ke Jogja. Ada panitianya Balai PSKL. Berdoalah agar nambah 1 ya Pak Jen. Nah, balai yang lain, saya minta perhatian khusus ini. Balai yang lain khususnya BPKH Jogja, Pak Dirjen. Kawalah KHDPK ini, Pak Sekdijen juga, Pak Hanif. BPKH Jogja ini ngawal KHDPK-nya Jawa untuk bisa salah satunya percepatan perhutanan sosial. Dan juga mengendalikan bagaimana penggunaan kawasan hutan dan bagaimana mengantarkan produktivitas untuk jasa lingkungan. Nah, kerjanya dengan Balai PSKL, Balai PHPL, Balai PDASAL atau RH, dan balai-balai konservasi dalam kaitan dengan satu kesatuan P3E. Jadi bukan pengelola baru ini Pak. NSPK-nya di Jen PKTL, ya. Nah, terus ketahanan pangan, jadi tahu ya KHDPK isinya bukan hanya hutsos, ini Pak Dirjen. Mengendalikan sekian ratus ribu atau sekian juta hektar yang dikelola kembali oleh pemerintah KLHK selama ini dengan perhutani sebelumnya, itu sudah ada Permen nomor 7, silakan dibaca kriterianya, nanti kami akan rapat. Ya, ini ketahanan pangan saya rasa nggak usah. Terakhir penggunaan kawasan, ini sudah dijelaskan terus sampai terakhir ini punyanya Pak Herban ini. Terus tata hutan terus. Ini terus. Nanti yang dipakai ini ya Pak Nunu ya, karena ini satu paket semuanya ada, kalau nanti paparan para direktur itu pecah-pecah soalnya ya. Nah, termasuk permen terdampak ya. Ini sebagai contoh saja, bukan hanya cerita. Teman-teman BPHP, Pak Direktur, Pak Dirjen, semua reformasi birokrasi kita terlihat. Pak tim semua.
148. Saya ngaku, dulu saya dirjen juga 4 tahun di PUK. Dan pada posisi harus mengawal. Dan ternyata terlihat terdampak. PAPL sudah reformasi banget, reformasi struktural. Dan telah meninggalkan pasal-pasal di permen yang seharusnya sudah dicabut, belum dicabut. Karena belakangnya disebutkan tetap berlaku. Sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Ya adalah yang masih. Jadi sulit. Ya. Nah kemudian bisa lihat bagaimana terdampaknya. Ini berdasarkan urutan direktur yang menangani. Ya. Kemudian ternyata ada 89 yang terdampak per direktorat yang sekarang ada di sini. Dan akhirnya dicabutlah 89 dan sisanya dikemas kembali menjadi satu peraturan menteri. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat struktur ya, nah inilah dia. Terus ya, ini peraturan menterinya, permen terdampaknya. Biar teman-teman UPT itu lihat bahwa proses permen pun juga nggak asal buat, mewakili KLHK, mewakili Direktorat Jenderal, dan tim bekerja di situ. Ya, permen yang per direktorat akhirnya jadilah permen nomor 8. Ya, tutup cerita. Saya rasa ini nggak usah, nanti Pak Is semua. Saya titip yang DR sekali lagi terus. Nah ini juga Peda Sael. Terus ini saya rasa nanti Pak Direktur. Nah tapi ada satu hal yang berubah wajah. Izin masing-masing menjadi perizinan berusaha. Kepala UPT harus tahu ini. Nggak lagi dia ngomong izin HPA apa Pak. Nggak akan ada lagi itu. Semua jadi perizinan berusaha, pemanfaatan hutan. Ya. Mengapa multi usaha? Saya rasa ini nggak usah. Ya nanti teman-teman. Nah kawan-kawan, saya rasa itu poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan nanti di PP 24 saya serahkan kepada Pak Yasid saja langsung, karena tidak ada permennya. Tapi yang pasti di dalam paparan saya ini sudah lengkap dari awal sampai akhir. Rasanya sudah tergambar semua pengantar dari UU dan PP. Untuk itu Pak Nunu silakan dilanjutkan dengan diskusi yang lebih diharapkan ada tanya jawab. Nanti semua permennya dipilih sosialisasinya yang sangat strategis dan bisa dipahami oleh para peserta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang karena memang untuk kepala UPT ini saya berharap pemahamannya saja yang sangat diperlukan untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.